dedikasi yang tinggi. Beliau memiliki passion dalam mengajar dan membantu orang lain untuk belajar dan berkembang. Beliau juga adalah aset berharga bagi komunitas pendidikan dan akan terus menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan moto beliau adalah pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Nah, Bapak Ibu ini sudah tepat sekali menjadi seorang pendidik karena Bapak Ibu yang akan memberikan kunci masa depan untuk anak-anak negeri kita. Luar biasa sekali bukan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pastinya malam ini Bapak Ibu sangat penasaran dengan pemateri kita malam ini ya. Nah, rasa sayang sudah terpancar, rasa cinta mulai tersemai. Mari kita simak materi Pak Fajar supaya mahir bermain AI. Siapkan fokus terbaik Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Fajar Himawan SPD untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada seluruh peserta, termasuk panitia. Saat ini saya akan memberikan materi tentang AI atau AI sebagai asisten atau sebagai pembantu. Jadi intinya asisten itu artinya adalah pembantu. Pembantu di sini berarti sudah jelas secara filosofis AI ini bukan sebagai penentu keputusan, tetapi dia itu sebagai yang membantu kita atau yang menjadi asisten kita. Langsung saja, kali ini saya akan coba langsung membuat atau kita menggunakan. Jadi setiap hari kita biasanya memegang HP maupun komputer atau laptop. Tentu kalau kita menggunakan internet, biasanya kita selalu menggunakan browsing untuk browsernya untuk browsing. Misalnya kita bisa menggunakan Google Chrome, Google Chrome yang di laptop maupun ada di HP. Nah, beberapa waktu tadi atau kemarin itu kan ada beberapa peserta itu sempat memberitahukan kepada saya, Pak, nanti materinya tolong tugas-tugasnya jangan yang berkaitan di HP karena HP itu nanti terkait dengan masalah pekerjaan dan ini juga ada peserta lainnya juga menyampaikan pada saya bahwasanya kalau HP itu seringkali full memorinya. Jadi kalau disuruh install aplikasi tambahan lainnya itu kesulitan. Nah, untuk materi saya hari ini saya menggunakan simple aja yang paling sering digunakan oleh semua orang yaitu menggunakan namanya Google Chrome. Google Chrome ini kan sudah bisa digunakan di apa namanya? Di laptop maupun di smartphone. Jadi sangat familiar. Namun untuk contohnya kali ini saya akan memberikan contoh dengan cara yang ada di laptop saja. Jadi kita menggunakan Google Chrome. Sebenarnya tidak hanya Google Chrome, semua browser atau web browser itu selain Chrome ada namanya Firefox, ada juga Edge atau Edge, atau juga yang lainnya kalau Apple itu Safari, atau yang lainnya lagi apalagi Firefox, terus Kiwi browser. Jadi sangat banyak aplikasi browsing atau web browser itu. Nah, saya gunakan yang paling umum yaitu menggunakan Google Chrome. Baik, saya akan coba share screen saja langsung ke materinya. Bentar, Bapak Ibu. Saya akan share screen. Oke, share screen. Baik, sudah tampak Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak? Oke, sudah tampak nggih? Sampun. Sama nggih? Sampun. Nggih, sampun. Nah, terima kasih Bu Merlin. Nah, Bu Merlin ini teman saya mengajar di satu sekolah. Baik, saya lanjutkan. Jadi misalnya seperti ini kita menggunakan komputer atau laptop. Di laptop atau komputer ini ada Google Chrome yang semuanya biasanya sudah ada. Kalaupun sekarang kita menggunakan Microsoft atau apa Windows, itu biasanya memang biasanya belum diinstal Chrome karena ada web browser yang bawaan dari Microsoft ini namanya Edge atau dulunya itu
Internet Explorer yang sudah hilang. Sekarang menjadi Edge. Nah, Edge Apa itu? Microsoft itu juga sekarang sudah kerjasama dengan ChatGPT. Nah, terus membuat produk kerjasama itu yang dinamakan dengan Copilot atau bacanya Copilot. Nah, Copilot ini akan atau AI ini, AI-nya Microsoft yang ada di Edge atau web browsernya Microsoft itu akan secara terintegrasi masuk dalam semua sistem. Artinya begini, kalau kita menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, itu di situ ada tombol fitur Copilot. Jadi kita kalau mengetik di Microsoft Word, kalau kita lagi capek atau lagi malas menulis, itu sudah ada tombolnya, tombol Copilot yang dibawakan dari Microsoft Word-nya sendiri. Kita tinggal menyuruh saja, tolong buatkan surat izin tidak masuk kerja. Itu langsung mengisi karena yang di dalamnya Copilot itu adalah ChatGPT versi yang keempat, artinya versi yang terbaru. Baik, kita lanjut saja. Kita kembali ke Google Chrome atau web browsernya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah tambahan plugin atau add-on. Nah, kita ketikkan aja namanya itu ChatGPT Box. Nah, ChatGPT Box itu kita ketik aja di Chrome. Kalau misalnya di Chrome yang apa namanya ini? Chrome yang di laptop atau desktop atau komputer atau Windows, itu kita ketikkan aja di Google-nya atau pencariannya ketik ChatGPT Box. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke linknya ChatGPT Box, langsung kita bisa klik Add Extension. Setelah cek Add Extension, maka dia akan menambahkan plugin baru yang ada di bagian pojok seperti ini. Nah, ini ada plugin baru atau plugin itu istilah lainnya adalah add-on. Istilah lainnya lagi kalau add-on itu ada di Firefox. Kalau di apa namanya Edge itu browser Edge namanya extension. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi ini ada tambahan baru, ada seperti puzzle ini namanya uh, plugin atau tambahan. Kalau istilahnya fitur tambahan yang diberikan kesempatan untuk pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksudnya adalah pihak selain web browser tersebut. Jadi siapapun bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Oke, jadi ini adalah simbol dari ChatGPT Box. ChatGPT Box itu adalah fitur tambahan yang nantinya kita akan bisa memilih berbagai jenis AI. Jadi AI itu kan banyak, ada yang ChatGPT, ada yang Claude, ada yang Bard menjadi Gemini namanya, terus ada lagi Palm, jadi banyak sekali. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau sudah terinstall atau terpasang di Chrome kita klik tadi kan sudah terinstall. Saya lanjutkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan General, Feature, Model, dan Advanced. Nah, di bagian General ini kita sudah secara defaultnya di sini ada API mode. Nah, API mode ini adalah nanti pilihan dari jenis atau nama AI-nya. Jadi AI ini karakternya sangat banyak sekali dan juga variannya juga versinya. Misalnya ChatGPT. ChatGPT itu punya versi banyak sekali. Mulai dari yang versi 3, 3.5, versi 4, dan seterusnya. Yang terbaru versi 4 itu berbayar, tidak gratis. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah terpasang API modenya menggunakan ChatGPT. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada banyak sekali, Bu atau Bapak, pilihan API-nya kita mau gunakan yang mana. Kalau yang default, maka dia akan terpilih ChatGPT Web. Nah, kalau yang lebih bagus menurut saya itu sebenarnya nanti kita akan coba yang ChatGPT Web GPT-4 ini. GPT-4 itu dia masih bisa digunakan secara gratis. Namun untuk apa supaya mudah kita langsung bawa pakai apa adanya aja defaultnya yaitu ChatGPT Web. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini berbagai menunya. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, tampilannya nanti seperti ini kalau diklik tab-nya atau tampilannya, fiturnya, itu ada pin, new, export, dan
tanggal pembuatannya, dan juga ada apa namanya ini, simpan salin, dan juga bisa disuarakan. Jadi tulisan di sini otomatis ada suaranya, tinggal diklik di bagian speaker ini, dan juga bisa di refresh kalau kita mau mengganti jenis ChatGPT-nya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Ini kayaknya videonya terlalu cepat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya kita mau mengetik misalnya tolong membuat soal, itu langsung kita juga bisa. Nah, ini kita gunakan ChatGPT aja, yang standarnya GPT Web. Oke, ini adalah contoh untuk membuat soal. Jadi, sebenarnya sama seperti ChatGPT yang pada umumnya atau yang dari bawaannya itu OpenAI. Bedanya ini adalah kita akan bisa menggunakan secara float. Float itu mengambang. Artinya mengambang itu bisa diarahkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin atau mungkin tadi itu sudah saya sempat ChatGPT atau ChatGPT Box ini saya gunakan untuk saya terapkan, saya uji coba dengan ini di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar itu kan ada berisi pelatihan. Nah, seperti ini misalnya, ya kan? Jadi PMM atau platform Merdeka Mengajar itu dia tidak harus masuk menggunakan aplikasi yang diinstal, tetapi dia bisa juga melalui langsung menggunakan link. Nah, mungkin yang sudah terbiasa sudah tahu, atau mungkin yang terbiasa menggunakan aplikasi biasanya nggak tahu. Oh, ternyata bisa pakai browser ya. Kalau saya lebih suka menggunakan langsung browser bebas, entah itu Chrome ataupun yang lainnya. Nah, kenapa? Karena supaya tidak ribet nginstal aplikasi. Nanti terlalu penuh, terutama kalau di HP. Baik, misalnya seperti ini, saya buka kan, ini linknya guru.kemendikbud.go.id. Nah, apabila seperti ini adalah PMM, ini sudah login dengan akun guru belajar.id saya. Nah, ini saya coba akan masuk di bagian pelatihan mandiri. Nah, ini saya masih uji coba saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada materi-materinya. Terus biasanya kalau sudah materi, yang bagian bawah itu ada evaluasi atau latihan pemahaman. Nah, karena kita menggunakan browser, nah ini kita bisa teksnya, kita bisa seleksi atau kita blok. Nah, kalau sudah seleksi, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini secara otomatis. Kalau kita seleksi teks, maka akan muncul menu seperti ini. Jadi menu seperti ini itu kalau kita sudah install ininya tadi apa namanya, plugin atau add-on atau extension yang ChatGPT Box yang di awal tadi. Nah, ini tinggal dipilih. Kalau kita pilih yang ada tulisannya A ini maksudnya translate. Jadi otomatis kalau ada soal bahasa Inggris misalnya, kita klik langsung dia akan otomatis mentranslate. Kalau yang ini biasanya uraian atau penjelasan. Kalau yang tanda kurung ini biasanya kalau hubungannya dengan kode-kode atau coding pemrograman, itu dia akan bisa menambahkan atau mengoreksi atau apa ya, membantu dalam hal coding pemrograman. Kalau yang tanda tanya ini kalau kita bertanya, misalnya seperti ini kan sebuah pertanyaan. Nah, ternyata untuk yang di PMM untuk pilihannya ini nggak bisa diseleksi atau diblok. Nah, karena nggak bisa diseleksi, yang bisa diseleksi itu adalah teksnya ini. Maka saya ambil yang ini, langsung klik bagian tanda tanya tadi. Otomatis dia akan muncul float. Nah, muncul apa asistennya ini anggaplah asistennya, asisten AI-nya ini, dia akan memberikan penjelasan atau jawaban atau penjabarannya. Nah, karena ini sudah saya setting, saya pilih yang Bing Web atau Bing Web GPT-4. Nah, ini kan Bing Web GPT-4. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipilih Bing Web GPT-4 nggak bisa, maka berarti dia browsernya harus restart dulu, ditutup, close semuanya, browsernya itu di close, terus dijalankan lagi. Nah, baru dia akan keluar. Nah, terus kalau yang sebelumnya, yang ChatGPT versi web tadi yang sebelumnya awal itu harus sudah dalam kondisi login ke ChatGPT OpenAI yang resminya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau Maaf, kita Pak Fajar, seperti mohon ini, izin. oke, Pak Fajar, ya, ini ada ya Bu. yang di kolom chat itu
tidak apa namanya, tidak bisa mengikuti karena terlalu cepat. Bisakah lebih lambat gitu karena ada yang pindah. Belum Oh selesai iya, ngikuti udah pindah katanya. Begitu, Pak. oh iya iya, maaf maaf. Ini saya tidak menggunakan langsung browser yang ada di laptop ini karena saya coba di browser laptop langsung itu ternyata Zoom saya ini langsung logout keluar sendiri. Ini katanya gara-gara internet saya yang apa adanya ini pakai kartu. Kayaknya seperti itu. Oke, saya akan lambatkan. Ini bagian perlambatannya di sini. Decrease. Nah, decrease lagi, decrease lagi. Nah, ini yang versi normal ini. Oke, ini versi normal. Nah, seperti ini. Jadi floatnya itu dia akan muncul secara otomatis karena kita blok dan pilih tanda tanya tadi. Nah, seperti ini. Nah, dia muncul secara otomatis. Muncul secara otomatis. Karena ini GPT-nya versi 4, jawabannya lebih baik daripada GPT versi 3.5 atau yang di bawahnya itu. Nah, seperti ini. Nah, tetap bagaimanapun juga kita harus punya literasi. Daya literasi kita harus kita gunakan. Jangan langsung diambil mentah-mentah. Diambil mentah-mentah. Oh, ini berarti pokoknya jawabannya ini. Nggak bisa seperti itu langsung. Nah, ini saya coba copy soal yang tadi di blog itu. Saya tempelkan di sini. Terus saya tambahkan yang titik-titik kan kurang ada pertanyaan. Nah, saya kasihkan tambahan apa, terus kasih tanda tanya misalnya. Nah, jadi sebagai acuan pembelajaran, nah, apa yang menjadi turunan dari capaian pembelajaran. Nah, nanti kira-kira apa reaksinya? Nah, reaksinya seperti ini. Jadi dia otomatis untuk yang ChatGPT versi 4 ini, dia akan terhubung dengan internet dalam arti dia itu akan mencari secara real time dengan data internet yang ada. Dan dia akan memberikan ini footnote atau referensi. Dia menjawab seperti ini. Nah, dasar referensinya apa? Dia akan memberikan link-link referensi yang kita bisa cek apakah dia sedang halusinasi karena kekurangan dari AI atau kelemahan dari AI itu adalah dia bisa berhalusinasi. Berhalusinasi itu dia pokoknya kalau orang ngomong itu seperti orang lindur gitu, ngomong asal ngomong aja gitu. Nah, logikanya kurang kuat, kurang eksak atau kurang presisi. Nah, ini misalnya ada jawabannya diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa kita pin ya Bu ya, agar dia tidak hilang begitu saja. Kita pin di sini, terus kita coba saya pilih alur tujuan pembelajaran. Kita klik jawab. Nah, ternyata jawabannya adalah benar atau salah Bapak Ibu? Jawabannya adalah salah. Jawaban yang benar di sini dikasih kunci jawaban sama apa PMM-nya yang benar itu tujuan pembelajaran, bukan alur tujuan pembelajaran. Saya cukup heran waktu itu loh, kok bisa kok salah ya gitu. Jadi intinya itu adalah AI ini akan dianggap seperti kecerdasan manusia. Artinya kecerdasan manusia berarti dia juga pasti punya kekurangan, apa tidak sempurna. Nah, ini bisa cek. Dia kan memberikan referensi, saya cek. Ini ngomongnya asal bunyi atau dia referensinya dari mana? Saya cek langsung, saya klik tadi. Oh ternyata saya cari cari klik linknya tadi itu yang direkomendasikan tadi atau yang di footnote-nya tadi. Dia mengambil dari sini, dari apa ini? Tribun News Sumsel. Nah, jadi GPT-4 itu dia terkoneksi dengan internet, Bapak Ibu. Terkoneksi dengan internet, dia langsung mencari dan memberikan. Saya ngomongnya nggak asal, saya ngomongnya dari web atau dari postingan-postingan. Nah, kebetulan di sini adalah postingan yang diambil adalah Tribun. Nah, ternyata di Tribun ini juga membahas soal yang sama dan dia memberikan kunci jawabannya. Kunci jawabannya di sini adalah alur tujuan. Nah, dia memberikan sesuai dengan apa yang dia temukan di internet. Dan ternyata itu tadi di internet atau postingan-postingan yang beredar itu tidaklah selalu benar. Oleh sebab itu, ketika
kita menggunakan AI itu jangan dijadikan dia sebagai penentu keputusan, tetapi gunakan dia sebagai apa namanya, sebagai asisten atau sebagai pembantu. Nah, ini ternyata di Tribun Sumsel ada pertanyaan yang sama, dia memberikan contekan bocoran kunci jawaban, tetapi kunci jawabannya adalah alur tujuan pembacaan LTP. Dan ini ternyata dianggap kunci jawaban di PMM itu adalah salah. Nah, ini sebuah pelajaran bahwasanya kalau kita browsing pun ini tidak menjadi sebuah kepastian bahwasanya itu benar. Harusnya ada sebuah verifikasi, verify apakah ini benar atau tidak. Kalau verifikasi kan kalau legal itu ada lembaganya. Nah, seperti ini. Ini saya cek lagi juga, ternyata ada apa namanya ini link-link lainnya lagi, referensi atau footnote yang diberikan oleh AI tadi. Nah, itu ada apa namanya pembahasan-pembahasan tentang soal yang berkaitan. Oke, saya lanjutkan saja. Saya akan coba di soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2, ini saya blok, terus langsung klik tanda tanya yang ada di tadi, di fiturnya tadi, langsung otomatis keluar. Nah, ini saya kan copy. Daripada ngetik, saya copy, saya pastekan di sini. Kalau ini untuk mengetik manual, nah kita bisa tanya, tambahkan apa misalnya. Capaian pembelajaran dibuat untuk rentang waktu apa. Nah, ini dia akan memberikan pembahasan, pembahasan dan referensi apa yang dia ketik oleh AI-nya itu. Dia memberikan landasan rujukannya dari mana, literasinya dari mana, dengan link-link yang ada di bawah, footnote istilahnya. Nah, seperti ini. Jadi capaian pembelajaran itu tuh dibuat untuk rentang apa? Ini kan pilihannya satu fase, 1 tahun ajaran, atau 1 semester. Nah, ini dia memberikan penjelasan bahwasanya ada fase-fase A, B, C, D, F gitu kan. Nah, rentang waktu jam pembelajaran bervariasi tergantung pada kompleksitas materi atau tampilan yang diajarkan. Nah, di sini sudah ada fase ya kan. Nah, saya jawab fase. Ternyata saya klik jawaban, jawabannya adalah benar. Nah, ini soal terakhir, soal yang ketiga. Nah, dimensi-dimensi dimensi profil pelajar Pancasila dibangun sejak titik-titik. Nah, sejak kapan? Saya blok, terus saya klik tanda tanya, langsung akan dijawab otomatis. Saya ulang lagi, saya blok, bisa saya salin atau saya klik di tanda tanya ini. Oke, langsung otomatis dia akan keluar secara float. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menjabarkan apa yang dia terima dari semua data-data postingan yang ada di internet. Nah, saya ketik kembali, tadi soalnya saya copy paste di sini, terus saya tambahkan sejak dimulai kapan ya, gitu. Oke, terus saya kasih tanya. Nah, dia sedang berproses. Nah, dia langsung mencari. Nah, ini jawaban-jawabannya. Jadi ada tulisannya sejak PAUD gitu kan. Artinya sejak PAUD berarti sejak dini. Nah, ini sudah ada bocorannya di sini. Jadi kita tetap harus punya literasi, punya apa ya, daya daya membaca itu dalam arti daya memahami. Karena kalau saya sebagai seorang orang Muslim itu kan jelas ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, suruh mau membaca, memahami apapun yang ada di depan kita. Nah, karena depan kita lagi laptop. Nah, ini saya harus memahami, nggak boleh langsung, oh ini jawabannya ini langsung diklik. Itu tidak apa ya, seperti itu karena dia fungsinya sebagai asisten. Nah, ini saya perjelas ini. Sejak mulai fase kapan? Dia langsung mencari. Jadi dia itu terkoneksi. Untuk yang versi 4, GPT versi 4 itu dia terkoneksi. Dan ini saya gunakan tidak berbayar dan tidak menggunakan tambahan token APK-nya GPT. Tuh. Karena kenapa kok tidak menggunakan ini, saya pilih fondasi PAUD ini. Terus saya klik coba jawab. Nah, ternyata jawaban saya benar. Karena yang benar 2, yang salah 1, saya ternyata dianggap telah sukses. Kalau benar 2, yang salah 1. Nah, ini dibantu oleh asisten.
Nah, itu salah satu contohnya penerapan untuk menggunakan soal. Mungkin juga soal UKG ya. Saya nggak pernah ikut-ikut UKG masalahnya. Saya nggak mau membahasnya. Itu dulu saya close dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang kita diskusikan. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya mau beritahukan ini. Jadi selain itu juga AI ini bisa kita gunakan untuk membuat soal dan jawaban. Nah, misalnya seperti ini. Oh, ini yang contoh kalau selain di laptop kita juga bisa menambahkan atau memasang atau menginstal apa namanya? ChatGPT Box atau plugin tadi, tambahan plugin. Nah, plugin itu kalau misalnya robot itu dia punya senjata tambahan, senjata-senjata khusus. Kalau ninja itu punya senjata ini, senjata ini. Nah, ini senjata tambahannya. Nah, ini yang kalau kita gunakan di HP atau versi smartphone, saya gunakan Firefox. Jadi web browsernya saya menggunakan Firefox yang versi beta dan saya install ini dari langsung Play Store. Jadi misalnya kemarin kan sudah diberitahukan sama Pak Safik, beliaunya cerita bahwa kalau misalnya saya pakai laptop itu kan kesuwen atau kelamaan. Saya itu pengennya yang mobile, orang yang selalu bergerak itu memang susah kalau pakai komputer laptop. Saya pengennya pakai HP aja biar lebih cepat, instan, bisa dikerjakan di mana-mana. Nah, Iya, ternyata ya, memang di sini tidak hanya untuk Chrome atau web browser tertentu, tapi semua web browser bisa, termasuk untuk yang di HP. Kalau yang di HP ini, Chrome-nya tidak bisa dipasang plugin atau extension atau add-on tambahan. Yang bisa itu ada beberapa, yaitu Firefox atau Kiwi Browser. Nah, saya ini gunakan yang Firefox. Kenapa Firefox? Karena Firefox itu security-nya lebih handal, lebih kuat. Nah, bahkan dia mengiklankan bahwasanya Firefox adalah security yang paling kuat. Gitu. Dan, karena didukung oleh komunitas yang sangat-sangat besar sekali. Oke, ini sudah ada chat apa namanya Firefox-nya, Firefox dari HP atau smartphone. Saya install, sudah selesai installnya. Sekarang saya cari Fox, ChatGPT Box ya untuk Firefox. Nah, ini tulisannya Firefox. Nah, kalau plugin di Firefox nama itu add-ons. Add-ons. Nah, ini saya pasang hasil pencariannya langsung ke linknya add-onnya Firefox. Ini saya tambahkan atau saya pasang install. Nah, ini saya izinkan untuk private atau pribadi. Oke, saya tunggu sebentar ini. Lebih besar. Nah, di sini ada pengaya. Pengaya itu add-on tadi atau extension atau plugin. Nah, seperti ini tampilan add-onnya atau tampilan dari apa namanya tadi? ChatGPT Box tadi. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sukanya saya centang semua kecuali yang satu itu tadi. Yang always pin ini saya nggak suka karena susah nanti close-nya. Nah, ini kita bisa pilih ChatGPT biasa aja. Nah, ini ChatGPT Box-nya sudah terinstall. Nah, ini saya akan coba buka tab baru. Misalnya saya coba cari ini chat. Oh ya, jadi untuk menggunakan ChatGPT Box yang API atau jenis AI-nya itu ChatGPT Web, kita harus login ya. Jadi kalau kita belum login di ChatGPT, ini nanti dia nggak akan bisa berjalan. Apa AI-nya atau ChatGPT Box-nya dia bisa diinstal tapi nggak bisa jalan. Jadi harus di login dulu. Nah, ini saya loginnya menggunakan apa Google apa akun akun Google atau akun Gmail ya akun Gmail. Kalau Bapak Ibu misalnya agak ragu-ragu dengan masalah akun tersebut, ya buat aja akun langsung OpenAI-nya atau open apa namanya GPT-nya. Jadi nggak usah pakai Gmail juga bisa. Yang penting ininya adalah login. Nah, ini saya login, saya percepat saja. Oke, nah seperti ini. Ini kan sudah login ChatGPT-nya. Nah, sekarang kita baru coba. Nah, ini saya mencoba di web saya atau blogger saya, blogspot saya namanya iJournalku misalnya. Nah, caranya bagaimana untuk keluar
float-nya tadi itu. Float itu artinya mengambang. Jadi tinggal di blok saja sebenarnya. Tinggal di blok, misalnya ada tulisan, saya coba ini, konsep paling dasar untuk pendidikan anak misalnya. Ini salah satu beberapa tulisan singkat dari yang saya buat. Nah, itu tinggal di blok, terus digeser layarnya akan muncul. Jadi digeser saja, layarnya akan muncul menu. Menu seperti ini. Nah, itu tinggal diklik terserah apapun pilihannya, tanda tanya juga boleh. Nah, dia akan memberikan ulasan. Nah, di bagian bawahnya ini kita bisa mengetik diskusi atau chat atau obrolan atau tanya jawab. Dan dia akan menjawabnya. Dan di sini juga ada copy paste-nya dan lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan karena nah ini saya coba soal UKG sebenarnya. Saya kan penasaran walaupun saya itu nggak pernah ikut UKG. Nah, ini saya coba kalau ada soal UKG saya cek, saya bandingkan jawaban di sini dengan jawaban dari contoh soal UKG misalnya. Nah, itu saya bandingkan. Nah, ini saya klik tanda tanya. Jadi setelah diblok terus digeser layarnya biasa, pelan geser aja. Itu langsung dia akan membahas. Nah, nanti akan ada tulisan ini adalah C, lead adapters. Nah, jawabannya di sini D, tapi dia menjawabnya C. Jadi memang akan bisa sangat mungkinan terjadi perbedaan jawaban, tergantung membuat soal dan jawabannya memang. Gitu, Bapak Ibu. Terus tadi sempat saya share memang berbagai jenis macam AI, mulai ChatGPT, terus Claude dan lain-lain, terus apalah Bard, Gemini, itu semuanya pernah dites gitu ya, dites ternyata tingkat kemampuan atau IQ-nya itu bisa berbeda-beda. Misalnya Claude versi 1 dengan Claude versi 3 bisa berbeda. Itu tadi sudah saya share dan saya temukan. Nanti kita bisa bahas di grup aja. Nah, seperti ini. Ini saya coba membandingkan jawaban. Jadi intinya kalau apa ya, anak-anak kita, para siswa itu kalau diberikan ujian seperti ini, sedangkan kita nggak tahu ternyata AI itu bisa seperti ini, ya kita apa ya bisa merasa sangat tertinggal. Artinya begini, seandainya pun ini nggak bisa di blok dan copy paste, itu bisa di screenshot Bapak Ibu. Setelah di screenshot, lalu di-upload di AI namanya Bing atau Copilot. Itu ada upload image atau upload gambar. Nah, ketika di-upload gambar, itu nanti langsung bisa menjawab dari screenshot yang sudah di-upload di Copilot atau AI-nya Bing. Termasuk AI-nya Google namanya Bard atau Gemini. Gitu. Oke, itu saja. Ini saya tutup dulu share screen-nya. Mohon maaf, biar tidak terlalu larut malam. Oke, kepada Bu Nino kami persilahkan. Mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan Bu Nino untuk kembali Oke, ke baik. moderator. Siap, Pak. Ini memang sudah ada beberapa pertanyaan ya, Bapak ya. Ada yang berharap eh, mana tadi ini tulisannya? Saya kira tidak pakai GPT gitu karena GPT sudah banyak guru yang tahu. Memang iya, untuk GPT memang sudah banyak guru yang tahu, tetapi kemungkinan untuk mencari di sebagai browser itu tadi, mungkin saya juga baru tahu gitu loh Pak ya. Bagaimana ini dari Bapak Afan Hafid? Dari Bapak Afan Hafid, banyak guru yang sudah tahu. Saya pikir bisa cari yang berbeda selain GPT. Jadi udah mainstream katanya Pak. Bagaimana Pak ini Pak? Apakah bisa selain pakai GPT gitu untuk AI-nya? Oke, Dijawab saya dulu jawab atau Pak ya. gimana? G, langsung mawon, Langsung saya, silakan. saya langsung jawab Bu ya. G, silakan Pak. Ya, jadi kalau saya yang saya coba kemarin itu yang tadi itu ada selain GPT, yaitu namanya Claude. Claude itu berbeda dengan ChatGPT. Nanti apa namanya? Jadi begini, Claude itu kita harus syaratnya sama seperti ChatGPT tadi. Kita harus buka tab baru, terus kita masuk ke Claude, claude.com kayaknya, saya lupa. Pokoknya Claude gitu aja langsung. Nah itu kita login ke Claude. Setelah kita login ke Claude,
maka kita bisa menggunakan API Claude-nya. Sebentar, ini saya cek. Masalahnya ini saya belum bisa apa namanya? Nanti bisa dicoba sendiri langsung ketika memilih API-nya itu bisa pilih API yang lainnya. API di sini adalah aplikasi. Maksudnya itu dia identitas dari AI-nya atau karakter AI-nya atau perusahaan AI-nya itu berbagai macam. Nah, kalau yang saya bisa gunakan itu adalah menggunakan Claude. Karena saya cek ternyata Claude ada yang versi 3 dan itu versi berbayar. Yang saya gunakan tadi itu yang sebelumnya itu versi 1 atau versi 2. Dan itu perbedaannya hanya waktunya setahun yang lalu dengan yang sekarang. Jadi dalam setahun sudah ada versi 3. Itu katanya saya cek apa namanya, belum saya baca semuanya. Itu Claude versi 3 itu dianggap dicoba tes IQ. Nah, tes IQ-nya itu hasilnya adalah 101. Sedangkan untuk GPT versi 4 itu tes IQ-nya hasilnya 85. Nah, jadi bisa dicoba, tapi kalau yang versi baru-baru seperti itu sangat mahal. Ada biayanya biasanya begitu. Kalaupun nggak ada biaya, termasuk ChatGPT 4 itu kan ada biayanya. Nah, karena ada biayanya, supaya kita bisa, kenapa kok tadi kita atau saya bisa menggunakan GPT 4 tanpa berbayar? Karena ChatGPT sudah sudah bekerja sama secara resmi atau bahasa kasarnya itu sudah dibeli oleh Microsoft sebagian. Artinya itu pokoknya kerjasama lah intinya. Ada taken kontrak berapa berapa tahun kemudian itu sampai beberapa tahun yang akan datang, sehingga Copilot kalau Bapak Ibu nanti kan menggunakan laptop yang Windows, terutama Windows 11 itu sudah include ada Copilot-nya. Nah, Copilot atau Copilot itu adalah dasarnya juga ChatGPT. ChatGPT versi 4. Cuman dia nggak ngomong GPT, cuma tetap pakai nama Copilot karena sudah kerjasama dengan Microsoft itu. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, monggo. Ya, saya Itu Bu. kembalikan ke Pak Hafid tadi kalau tidak salah. Monggo yang masih Bapak yang mungkin tadi sudah dijawab dengan Pak Fajar, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan raise hand. Dan sambil oh itu ada sudah yang raise hand Bu Pipit dari SMPI Lilwaton. Silakan Bu Pipit. Ya, tuh nggak bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bapak, Oh, ini selamat ada malam. yang saya mau selalu semangat pagi, Pak, walaupun malam Oh semangat iya, pagi. iya Bang. Monggo Bu. Semangat. Oke. Bapak, ada yang saya tanyakan. Ini saya tadi kan setelah jenengan menjabarkan nggih, berbagai materinya tadi itu, saya coba di milik saya untuk yang ChatGPT box itu. Ini kok ada tertera itu satu unduh, ya. Jadi kita itu harus mengunduh dulu. Yang kedua, ada beberapa pilihan saat saya masuk di sign-nya itu. Ada free, upgrade to plus, dan upgrade the two team gitu. Jadi nggak bisa langsung masuk seperti punya engineering gitu loh, Pak. Pakai laptop atau pakai Laptop, HP? laptop, laptop, Bapak, laptop. Nggih, Terus laptop. pakai Chrome ya Bu ya ininya, Nggih, browsernya. pakai Google Chrome. Wah, ini saya harus tahu screenshotnya ini. Nggih, Jadi nanti saya intinya screenshotkan itu gimana ini. ini Bu. Jadi Nggih, tadi ada yang tidak saya paparkan atau saya jelaskan, saya anggap di awal itu login, sudah iya. login ke Gi- OpenAI atau ChatGPT. Iya, Jadi ChatGPT dia harus sudah. login dulu. Atau Nggih. ini bisa tanpa login ChatGPT. Caranya itu API-nya kan banyak, pilihan AI-nya kan banyak. Nah, itu bisa dipilih yang ini apa namanya? Bing ChatGPT 4, Bing GPT-4. Nah, kalau sudah dipilih, terus di close Chrome-nya, di restart Chrome-nya. Nyak saya ini Jadi GPT Chrome-nya, masih 3.5 Pak. GPT tiga ah, titik itu lima yang Pro itu, bukan 4. iya. Jadi kalau misalnya pakai yang ChatGPT Box tadi, sudah Iya. dipasang add-on-nya atau extension atau plugin-nya tadi itu nanti ada ininya pilihannya, silakan dipilih ChatGPT apa namanya?
web apa sih itu? ChatGPT 4 web itu. Bing, ah ya, tulisannya depannya itu Bing GPT 4 web atau Bing Web GPT 4 itu ada pilihan salah satunya. Nah, itu silakan Ya, langsung Pak, diklik dipilih terus di Bapak, gini gesek nggih, ya. jenengan arahan jenengan tadi itu kan ya langsung masuk, langsung sign in ya, bisa sign in. Nah, Ya. apakah tidak ada tahapan langkah-langkah mulai dari awal gitu loh? Padahal saya ini sudah punya chat GPT, kemudian mau masuk ke GPT box-nya ini, saya praktekkan kok harus Nah, mengunduh dulu Iya. Windows gitu. oke. Apakah ini perlu gitu loh? Saya kalau mau unduh-unduh itu agak takut, Pak. Karena sekarang ini banyak sekali virus. Oh, iya iya iya. Bahaya ini kalau Iya, datanya betul. hilang semua. Nggih gitu loh Ya. ya, saya tanyakan itu. Apakah harus unduh gitu loh? Harus diunduh dulu. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, Bu. Nggih. Jadi intinya adalah untuk GPT Box itu memang harus diinstal. Nah, proses penginstalannya itu ada tulisan undo memang Oh, gitu. nggih nggih. Oh, Memang nggih ada nggih. tulisannya undo. Aman nggih tapi nggih. Itu aman karena sudah diverifikasi di Chrome. Karena Chrome Nggih. itu add-onnya atau plugin-nya atau extension-nya itu sangat di apa namanya? Sangat apa namanya? Sangat ketat gitu. Jadi nggak sembarangan bisa ke add-on dan itu pun juga ada komunitas untuk mengamankan atau kalaupun ada kejanggalan atau keanehan atau apa ya ketidakamanan itu langsung itu apa kan banyak seluruh dunia itu kan open source Bu, open source Lah dalam arti nggih. semua itu mengamati gitu Enggak, sebab ya Pak. gini Pak, saat Oke. jenengan menjelaskan kok enak gitu Pak, nyel gitu ya. Saya praktek Iya. sendiri loh. Kok ada undo, ada gini, ada free, ada berbayar. Wah, ada free hanya berapa bulan, hanya berapa hari ya. Kemudian ada yang berbayar premium. Waduh, kok enggak sama ya? Akhirnya Yang makanya jelas itu. tidak ada berbayarnya kok Bu, tidak ada Hmm, berbayarnya. Seandainya ada kata-kata masalah pilihan-pilihan berbayar ya jangan dilakukan dulu. Nanti mungkin bisa di screenshot biar saya tahu maksudnya ini kemana. Oh ternyata ya, kesalahannya atau nggih, kurangnya ke sini biar nggak usah pakai apa namanya bayar-bayar begitu. nggih, Memang nggih. sensitif Kirim itu kalau kemana Pak? bayar-bayar itu. Kirim kemana Pak? Ke jenengan atau ke grup ini? Nanti bisa WA saya, WA Nggih. pribadi boleh. Kalau grupnya Oh. kayaknya kalau di grup peserta itu saya terlalu banyak, saya jadi bingung juga. Nggih, nggih matur suwun Pak ilmunya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Ibu. Terus Semoga suwun. jawaban Pak Fajar sudah bisa mewakili ya Amin amin. keterpuasan. Nggih. Nah, ini kemudian saya bacakan sebelum saya ini persilahkan Pak Eko Budi, saya bacakan dulu ya Pak yang chat ya biar gantian. Ini dari Bu Dwi Setianti, Pak. Spek HP saya atau laptop yang support untuk aplikasi ChatGPT yang tepat itu yang seperti apa gitu Pak? Silakan Pak Fajar. Em, Bentar, pertanyaannya ini masih belum jelas. ChatGPT seperti apa? Gimana Bu? Kurang jelas Bu. Spek HP, speknya Pak, spek Oh, HP atau spek. laptop yang support untuk aplikasi ChatGPT yang tepat seperti apa? Oke. Baik Bu, terima kasih Iya. pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomong masalah spek atau kemampuan ya, kemampuan HP-nya itu seperti apa? ChatGPT itu intinya itu kan sekarang masih ada dua format file. Yang pertama adalah teks atau tulisan. Yang kedua dia juga bisa untuk gambar. Gambar ini namanya DAL-E. Jadi ChatGPT itu nama perusahaan besarnya namanya OpenAI. OpenAI. OpenAI itu untuk yang teks namanya ChatGPT. Terus untuk yang gambar itu namanya DAL-E. DALLE. Nah, dua-duanya ini kalau masalah spek itu spek HP sangat biasa-biasa saja. Kenapa pertanyaan kok biasa-biasa saja? Karena yang mengelola data itu bukan dari HP-nya, yang mengelola data itu adalah dari server perusahaan ChatGPT-nya. Kita itu hanya mengakses hasil analisa atau hasil hasil pemrosesannya saja. Karena datanya itu sangat-sangat besar, Bu.
Datanya itu seluruh dunia itu dikumpulkan dijadi satu. Istilahnya kan LLM, large language, jadi bahasa yang sangat mencakup besar sekali. Jadi memang kalau HP itu HP-nya itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah biasanya ininya. Jadi kalau misalnya kan gini, Google Chrome itu kan dia browser. Google Chrome itu ada di setiap HP Android, gitu kan Bu. Nah, selama ada Google Chrome-nya, ChatGPT itu bisa diakses. Itu. Terus, kalaupun kita ChatGPT yang versi Play Store, nah, versi Play Store itu biasanya dia akan meminta support atau tidak support. Nah, support tidak support biasanya itu ada minimal speknya. Nah, speknya itu nanti bisa dicek sendiri di Play Store. Nah, ketika di Play Store sudah ada tulisannya bisa diinstal, berarti speknya cocok. Itu aja. Kalau dia speknya terlalu rendah, ketika kita masukkan ChatGPT, ketik ChatGPT di Play Store itu tidak akan bisa diinstal secara otomatis. Yang jadi masalah adalah kalau kita asal menulis ChatGPT di Play Store, itu pilihannya itu sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang me, menggunakan nama yang mirip-mirip dengan ChatGPT. Jadi kita kalau mau install pun kita harus tahu pasti, kalaupun kita ragu-ragu bisa bertanya kepada yang lebih jauh mengerti supaya kita nggak salah klik install. Karena kalau install di Play Store pun itu kan banyak yang membuat kembaran-kembaran seperti itu. Sama seperti kemarin yang WhatsApp apa tadi? WhatsApp yang kemarin itu, Replay itu saya ketik watch replay lah kok banyak kembarannya. Nah itu kan karena bagi saya kan kemarin baru mau nyoba. Nah ketika mau nyoba ternyata juga kembarannya banyak. Nah itu jangan asal diinstal karena kita harus pastikan dulu bahwasanya kita tahu oh ini yang asli. Gitu. ChatGPT itu banyak yang meniru dan sebelum ChatGPT itu ada di Play Store itu sudah banyak aplikasi-aplikasi lain dia membuat aplikasi di Play Store mengatasnamakan aplikasi GPT padahal dia bukan produk asli dari ChatGPT gitu. Waktu itu di Apple sudah ada aplikasi ChatGPT resmi dari ChatGPT-nya. Di Play Store belum ada. Nah, tetapi aplikasi lainnya itu sudah membuat yang isinya itu ChatGPT, tetapi aplikasi itu bukan resmi buatan dari ChatGPT-nya. Nah, itu malah istilahnya pihak ketiga gitu. Itu Bu, terima kasih. Oke. Jadi Bu Dwi tadi untuk speknya ya nanti akan ada notifikasi tersendiri ya Pak ya. Ya, Apabila bisa diinstal berarti bisa speknya gitu ya Pak ya. ya. Nah, kemudian penanya yang selanjutnya adalah Pak Eko Budi Purnomo. Monggo Pak Eko. Pak Eko, bisa kan ya? Silakan Pak Eko yang sudah raise hand. Halo, monitor Pak Eko. Mungkin sambil nunggu Pak Eko. Oh, ini sudah. Silakan Pak Eko. Ya, ini saya mau tanya ini. Ini punya saya sudah tadi sudah apa yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Itu punya saya tak di mana di grup itu di mana komentar kok muncul anu Pak ya, apa kesalahan-kesalahan itu Pak ya. Apa saya Ya. salah Pak, salah prosesnya. Oh, Tadi di chat itu saya sudah screenshot tadi. ya. Ya, itu tadi sudah saya screenshot, munculnya kok gitu. Saya ketik pertama saya blok, kemudian saya copy, kemudian saya pastekan. Itu munculnya kok merah-merah kesalahan gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di kolom chat ada Pak screenshotan Pak Eko Budi Purnomo. Mungkin bisa dicek Pak Fajar. Sebentar, saya coba cek. G. Ya, ini harus saya scroll dulu dan saya harus Di membaca atasnya satu absen persatu. Pak. Oh, ini absen.
Ya, Di atas absen ini ada replay-nya, apa? Riau ini. jam di saya tampilannya jam 8.09. 809. Ya, 20.09. Jadi, jadi ini gini Pak, coba dipastikan bahwasanya di Chrome atau web browsernya itu sudah pernah login dulu di ChatGPT atau belum. Nah, kalau belum silakan Bapak login dulu di ChatGPT. Jadi buka tab baru di browsernya, terus ketik OpenAI atau ChatGPT. Nah, di situ kan masuk ke linknya ChatGPT, disuruh login kan. Nah, kalau kita pernah menggunakan ChatGPT, maka nggak perlu login lagi. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali, maka kita diminta untuk login terlebih dahulu di ChatGPT tersebut, web resmi ChatGPT. Kalau sudah login di ChatGPT-nya, maka kita bisa coba lagi. Nah, itu insya Allah errornya sudah nggak ada. Karena errornya itu ada keterangan bahasa Inggrisnya, biasanya ada tulisan tolong login dulu ke link ChatGPT aslinya, yaitu ChatGPT ini gitu. Tulisannya ada warna merah itu bisa diklik gitu Pak. Soalnya kalau saya Bagaimana, ngecek chat ini bingung ya ini. Mana ininya? Monggo. Pak Eko? Bagaimana, Pak Eko? Sepertinya masih dicek-cek lagi sama Pak Eko. Nanti bisa seandainya masih ada waktu bisa Pak Eko nanti tanya lagi atau nanti ditanyakan di grup chat ya Pak nanti ya di WAG ya. Pertanyaan selanjutnya Pak ini dari Ibu Parisa. Bagaimana jika di laptop saya sudah terinstal GPT 3.5? Apakah harus uninstall dulu baru download GPT 4? Oh gitu. Ya langsung saya jawab Bu, nggih. Ye, Jadi monggo intinya Pak. untuk ChatGPT 4 yang ada diinstal di laptop ChatGPT 3.5 di laptop itu eh, bisa menggunakan ChatGPT 4 tanpa menghapus atau tanpa menguninstall. Cuman kalau kita langsung lewat resmi dari ChatGPT apa namanya tadi aplikasinya tadi itu kita akan disuruh bisa tapi disuruh berbayar, wajib berbayar. Kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 300.000 kalau dirupiahkan per bulan. Jadi ChatGPT 4 resmi dari GPT-nya itu resmi harganya sekitar 300.000 rupiah tiap bulan. Berbayarnya saya belum pernah nyoba online, tetapi saya coba ada teman saya itu menyarankan, loh daripada mahal-mahal seperti itu, beli aja langsung di Shopee atau di Tokopedia. Ada dijual murah 25.000. Nah, ternyata memang saya cek di toko online Shopee atau Tokopedia, itu banyak jualan akun GPT-4 gitu kan. Tetapi, yaitu tadi, itu biasanya sistemnya dibuat bersama-sama. Jadi belinya satu, terus dibuat 10 orang, nanti terus dijual lagi gitu kan. Jadi dari sisi keamanannya malah tidak terjaga. Nah, kalau mau menggunakan ChatGPT 4, sebenarnya nggak usah ribet-ribet, langsung aja diketik copilot.microsoft.com. Nah, Copilot itu sudah menggunakan GPT-4, sudah tanpa install macam-macam. Asalkan kita login ke, jadi kalau sudah ketik copilot.microsoft.com, itu kita disuruh login ke akunnya Microsoft. Nah, seandainya kita sudah selesai loginnya, nah itu kita ada chattingnya di situ bisa membuat gambar, tolong gambarkan. Itu kan Bing dulunya, Bing AI. Nah, Bing AI ini biar lebih fokus ke AI-nya, akhirnya membuat nama yang lebih spesifik untuk AI-nya yaitu adalah Copilot, Copilot tulisannya, ya, Copilot ya, gitu. Jadi sebenarnya langsung aja kita menggunakan AI-nya Windows atau Microsoft yang namanya Copilot, itu tinggal diketik di Chrome copilot.microsoft.com. Nah, terus disuruh login, itu sudah jelas sangat aman karena dia dijamin oleh Microsoft sendiri. Itu otomatis gratis kita menggunakan ChatGPT 4
Halo, kok berhenti ya? Apakah suara saya terdengar di ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain? Berarti Dengar, Pak terdengar Fajar Pak Fajar terlempar, kayaknya yang bermasalah. terlempar ya Pak ya? Kayaknya ya, Iya. Pak Fajar yang Mudah-mudahan segera masuk lagi. Nah, Bapak Ibu yang keluhannya mungkin sama dengan saya, itu kalau terlalu cepat, memang kita tidak bisa ya. Ada yang mungkin perangkat kita tidak bisa juga mengimbangi kecepatan tangan kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa setel ulang live streamingnya di YouTube. Nanti link YouTube-nya juga akan di-share di WAG dan insya Allah sudah ada di WAG ya Bapak Ibu untuk bisa ditonton lagi atau bisa disimak lagi. Mungkin kita bisa sering-sering post ya, kemudian diulang lagi seperti materi Pak Safik tadi malam. Itu juga ketinggalan. Saya ketinggalan juga untuk mengikuti karena memang perangkat perangkat yang kita punya itu kan tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang lemot karena banyak virus itu tadi. Nah, ini sambil menunggu kehadiran Pak Fajar kembali, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin langsung bertanya atau masih belum puas dengan jawaban Pak Fajar tadi selain selain bingung dan terlalu cepat. Mungkin ada yang mungkin terlalu cepat tadi di bagian mana mungkin bisa ditanyakan Bapak Ibu. Silakan raise hand. Silakan raise hand Bapak Ibu. Dan jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu ya. Link presensinya sudah diletakkan di kolom chat. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menguasai GPT dan sudah familiar dengan GPT, terima kasih atas kehadirannya dan mau menyimak. Dan kami menunggu Bapak Ibu mengisi presensi sampai 10 menit setelah acara usai, Bapak Ibu. Pak Fajar belum mengaktifkan mic-nya Pak Fajar. Baru videonya yang aktif Pak Fajar. Iya, Pak. Oh, mungkin belum begini lagi, Pak. Ya, Dijadikan co-host lagi mic-nya, mungkin. mic-nya, mic-nya Pak Fajar yang belum diaktifkan, Bu. Bukan di mute, tapi ini belum belum aktif, belum muncul. Mic-nya belum muncul Pak Fajar. Tapi sudah bergabung beliau. Oke. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti mungkin karena sinyal, eh, bisa Bapak Ibu saksikan lagi atau simak lagi di live streaming YouTube, nggih, Bapak Ibu. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan room Zoom ini atau sebelum keluar dari YouTube, Bapak Ibu untuk melakukan absen terlebih dahulu. Jadi para bagi para pemburu sertifikat, jangan lupa absen, Bapak Ibu. Kembali. Pak Fajar Pak sudah Fajar, aktif, Bu Nino. sudah Pak? Monggo Pak Fajar Sudah, dilanjutkan. saya bingung ini pakai HP sama pakai laptop sebentar. Pakai dua Ya, perangkat, Pak. jadi intinya untuk ChatGPT 4 itu kita menggunakan copilot.microsoft.com, tinggal diketik saja di Chrome ataupun di browser apapun, itu tanpa menginstal apa-apa lagi. Nah, itu sudah di Copilot itu sudah menggunakan otomatis ChatGPT versi 4. GPT 4 itu kan berbayar. Tapi kalau kita menggunakan di Microsoft atau Copilot itu, Copilot dan Microsoft.com itu sudah gratis, jadi tidak berbayar. Dan nggak pakai menginstal, kalau kita pakai browser, langsung diketik saja. Begitu Bapak Ibu. Monggo Bu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau raise hand lagi, mungkin ada yang belum puas dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Fajar ini. Waktu masih menunjukkan pukul 20.39, Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang antusias berburu ilmu, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu.
apa yang sudah kita simak dan kita berjuang lagi karena memang kita generasi 70-an, saya juga generasi 70-an, itu emang agak agak eh, kurang cepat berlarinya kalau mengikuti hal-hal yang demikian. Tidak apa-apa Bapak Ibu, masih ada di YouTube ya. Bapak Ibu bisa disimak lagi besok. Mungkin untuk sekedar merefresh Pak Fajar mungkin bisa yang diulangi lagi untuk yang melalui handphone atau melalui Android. Ada ini tadi yang bertanya, yang versi webnya ada nggak gitu Pak? Nah, Bu, Kenapa harus versi apa? Android? Yang versi web gitu tadi ada yang tanya. Kenapa harus Android gitu? Versi Kenapa web. kalau yang versi webnya adakah gitu? Bagaimana Pak? Yang pertama tadi itu versi web. Saya jawab, Bu ya. Jadi G, yang monggo. pertama kali saya jelaskan itu sudah versi web yang ada di laptop atau di komputer atau desktop. Jadi Ah, bukan di Android saja, oke. begitu. Oh, berarti tadi terlambat masuk mungkin. Jadi yang terlambat masuk mungkin bisa nyimak di YouTube ya Pak ya. Nanti atau besok. Ini ada yang Nah, bertanya, Ibu Francisca Istiningsih dari SMP Kanisius. Mana ini? Selamat malam, Bapak. Saya mau bertanya, saya sudah mengubah bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi saat saya coba menggunakan speaker, penjelasannya masih menggunakan suara. Apakah memang seperti itu? Tidak mengikuti pengubahan bahasa. Itu Pak pertanyaannya, Pak Fajar. oh yang berarti untuk Jadi suaranya masih suara bahasa gitu Inggris. Mas. Oh ya, sudah itu aja. Saya coba jawab sedikit, Bu G, ya. G, Jadi monggo. untuk yang fasilitas yang ada suara atau speaker kecilnya itu kan kita klik terus ada bunyi atau suaranya. Nah, untuk bunyi dan suara itu saya sangat jarang menggunakan karena juga saya sudah pernah nyoba itu untuk yang suara. Bagi saya itu kurang optimal. Nah, kenapa kurang optimal? Yang mau lebih optimal itu untuk masalah suara itu pakai yaitu tadi copilot.microsoft.com. Nah, itu langsung ada suara yang bisa menyesuaikan. Jadi kita tanpa mengetik juga bisa. Jadi sudah ada apa namanya mic itu ada tombol mic, kita klik tombol mic, kita ngomong langsung seperti ini Google Assistant itu loh. Nah, cuman ini versi buatannya dari Microsoft itu. Baik, ini saya share screen Bu ya atau Bapak ya. G, monggo. Ini materi yang tadi. Jadi itu yang video yang awal tadi itu sudah saya buat PDF-nya. Nah, itu ada langkah satu persatu, langkah per langkah. Langkah satu, pertama kita ketik di GPT. Nah, ini kan versi web yang ada di laptop atau komputer. Ketik ChatGPT Box Chrome gitu aja. Nah, terus ada pencariannya di webnya tadi harusnya ChatGPT Box. Nah, terus kita klik, terus muncul gambar berikutnya seperti ini. Ya, saya geser. Nah, gambar berikutnya adalah seperti ini. Nah, nanti ketika kita di sini, eh apa ini? Agak tutup sebentar saya. Nah, kita klik install atau pasang atau apa masukkan, itu langsung ada tulisan juga. Bentar. Ada tulisan connection unstable. Bentar, bentar, bentar. Ada tulisan add extension. Nah, kita klik aja. Nah, ini dia ketika diketik-klik, maka dia akan mendownload extension atau plugin-nya tadi. Plugin-nya nanti namanya adalah ChatGPT Box. Nah, seperti ini lambangnya, tulisannya seperti ini, ChatGPT Box. Kenapa maksudnya ChatGPT Box? Ini maksudnya dia bukan hanya ChatGPT saja. Ternyata dia juga mengumpulkan semua apa namanya AI selain GPT juga. Nah, nanti kita bisa lihat tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, langkah berikutnya ini tampilan extensionnya yang ada di web browser atau di Chrome versi komputer atau laptop, bukan di HP. Terus, nah ini kan ada pilihan-pilihannya. Kalau kita klik klik di apa namanya ChatGPT Box yang ada di pojok atas gambarnya ChatGPT Box-nya tadi.
itu ada pilihannya. Nah, untuk menggunakan AI selain ChatGPT itu kita bisa milihkan yang lainnya. Nah, kalau mau pilih yang eh, selain ChatGPT versi 3 itu kita pilih yang ini. Saran saya itu menggunakan yang Bing Web GPT 4. Bing Web GPT 4. Kalau kita sudah klik pilih, nah kita restart dulu atau close dulu Chrome-nya. Setelah itu Chrome-nya dilihat apakah ada yang terbuka apa tidak yang Windows Chrome-nya itu. Kadang-kadang di close ternyata ada Chrome yang satu lagi belum di close kan gitu. Itu pastikan banyak Chrome-nya sudah tertutup semua, close. Nah, setelah di close Chrome-nya semuanya, tab-tabnya ditutup semuanya, close, benar-benar tidak ada Chrome-nya, sudah tertutup. Nah, baru kita jalankan lagi. Diklik 2 kali di Chrome. Nah, nanti otomatis kalau kita seleksi teksnya, dia akan menjawab. Kalau klik tanda tanya atau klik di sini, ChatGPT Box-nya akan dia menjawab dengan mesin atau API-nya itu menggunakan mesin API ChatGPT versi 4 gitu. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ini. Nah, seperti ini. Jadi ini fasilitas fitur-fiturnya. Nah, tadi kan general, terus ini ada fitur page. Fitur page itu ada keyboard shortcut, open conversation. Nah, kalau kita maunya dia keluar dalam satu halaman penuh, bukan sekedar float, bukan sekedar mengambang seperti ini, itu klik pada ini, open conversation page. Nah, maka dia akan membuka dalam satu halaman penuh, terus atau ini open conversation window juga bisa. Nah, ini sudah terbuka dalam bentuk float. Nah, itu kan ada pilihannya. ChatGPT web, ChatGPT mobile, ChatGPT web GPT 4, mobile GPT 4, GPT 3.5 Turbo. Nah, itu kita pilih, kalau kita pilih web ini, dia akan bisa baru berjalan, ChatGPT baru bisa menjawab kalau kita sebelumnya sudah login terlebih dahulu di OpenAI. Jadi openai.com-nya itu kita klik ChatGPT-nya itu apa namanya bikin tab baru, terus kita buka GPT-nya yang di versi Chrome. Jadi bukan yang aplikasi, tapi di Chrome-nya itu di apa browsernya itu harus sudah login terlebih dahulu di ChatGPT-nya. Nah, kalau yang tanpa loginan itu langsung pakai yang tadi itu, yang Bing ini, Bing Web GPT 4. Nah, selain GPT ini ada juga ada namanya Poe AI Web Sage. Nah, ini bukan GPT ini. Poe ini bukan GPT. Poe itu adalah AI yang dibuat oleh mungkin Bapak Ibu pernah tahu Quora, Quora, Ki ya, Quora. Pernah Bapak Ibu ya? Jadi Quora itu kan biasanya ada yang curhat-curhat tulisan-tulisan banyak sekali. Nah, dia sudah menyadari bahwasanya kalau sekedar tanya jawab atau tulisan itu akan eh, apa ya, tidak mengikuti perkembangan zaman karena ada AI. Nah, Quora itu membuat produk AI sendiri atau menggabungkan AI sendiri namanya Poe ini. Nah, bisa diketik nanti Poe. Di Chrome itu ada. Jika ketik Google, di Google Chrome itu ketik Poe itu langsung dia nanti ada login. Dan dia bukan GPT, walaupun dia juga memasukkan banyak termasuk GPT juga. Terus ada lagi yang lainnya, Azure. GPT Azure ini punya Microsoft. Ini berbayar biasanya. Terus ada Poel dan ini masih banyak lagi dan akan selalu bertambah dan berkembang seiring bertambahnya waktu. Dan ini sudah saya buat sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi ini yang screenshot ini adalah 9 bulan yang lalu. Terus, nah seperti ini kita bisa mengetik di bawahnya ini. Nah ini kan ada type your question here. Nah berarti disuruh kita silakan bisa mengetik pertanyaan di sini. Gitu. Ini menggunakan ChatGPT Web. Terus, nah ini misalnya saya ketik terima kasih, dia langsung menjawab seperti biasanya GPT itu. Nah, tapi kita bisa juga menyimpannya dalam bentuk teks. Nah, ini juga ada tampilan apa fitur suaranya. Tapi suara ini kurang memuaskan bagi saya. Kalau mau suara, mending langsung menggunakan ini copilot.microsoft.com. Terus ini misalnya saya suruh membuat soal ini kan sudah biasa ya. Tolong buatkan saya RPP. Nah, ini sudah biasa langsung dibuatkan secara otomatis. Jadi tadi mungkin ada yang bertanya,
apakah harus menginstal? Nah, maksudnya menginstal itu adalah ketika masuk di awal tadi ini, nah ini ada tulisan add extension. Kan ketika diklik di ini install gitu kan. Nah, ini adalah bawaan Chrome-nya langsung. Artinya dia resmi dari Google dan ini aman. Tuh. Dan nggak ada tulisan berbayar-berbayar di sini. Kalau ada berbayar-berbayar itu harus di stop dulu, nggak usah dilanjutkan. Karena di sini nggak ada berbayar. Nah, kalaupun ada berbayar itu nanti kalau kita menggunakan ini apa namanya ChatGPT 4 itu yang resmi memang berbayar. Kalau di Bing, Bing atau Copilot ChatGPT 4-nya kan gratis. Kenapa kok gratis? Nah, karena di subsidi silang atau dibiayai oleh Microsoft. Jadi Microsoft itu membeli atau kerjasama dengan memberikan suntikan dana yang sangat-sangat besar kepada perusahaan ChatGPT, yaitu nama perusahaannya ChatGPT yang besar itu adalah OpenAI. OpenAI. OpenAI dulu juga salah satu yang pemilik sahamnya itu adalah Elon Musk. Cuman Elon Musk punya pikiran yang agak berbeda. Itu sama Sam Altman. Nah, Sam Altman ini yang menjadi CEO dari pimpinan ChatGPT atau OpenAI itu namanya Sam Altman. Sam Altman ini sempat dipecat oleh perusahaan OpenAI itu sendiri atau ChatGPT. Perusahaan ChatGPT membuat keputusan telah memecat CEO-nya, yaitu yang bernama Sam Altman. Nah, ketika dipecat, ternyata Sam Altman beberapa hari kemudian langsung disuruh masuk menjadi bagian dari kepala divisi AI Windows atau Microsoft. Nah, ketika sudah diputuskan masuk di perusahaan Windows atau Microsoft, sama OpenAI atau perusahaan OpenAI itu disuruh masuk kembali. Nah, setelah dipecat, ternyata disuruh masuk kembali menjadi kepala atau CEO di OpenAI atau kepala di ChatGPT. Jadi memang ada politik tersendiri di antara mereka karena AI ini hubungannya dengan masalah data. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Ini novel ini sudah ada saya share di bagian apa namanya WA grup peserta itu sudah saya share. Kalaupun nanti apa namanya menghilang bisa dicari lagi atau sudah saya berikan linknya nanti bisa dicari lagi. Oke, saya kembalikan ke Ya, Ibu moderator. ya, Monggo, Bu. baik Bapak. Yang ini berarti yang sudah di-share tadi siang itu ya Pak ya? Iya, Ya, kalau betul untuk Bu. yang versi Android-nya juga sudah di-share Pak. Langkah-langkah yang versi Android. Langkah-langkah versi Android itu linknya itu sudah saya bisa sesuaikan, saya edit. Kalau yang file itu kan dia menggunakan versi Chrome atau laptop ya kan, Chrome-nya browser Iya. apa namanya desktop atau komputer laptop. Nah, kalau yang versi Android itu sudah saya tambahkan keterangannya atau penjelasannya itu di link yang tulisannya materi 2 ayujurnalku.blogspot.com yang saya berikan secara link. Karena Iya. link itu bisa saya ubah, saya update, bisa saya tambahkan di situ. Oh, begitu. Jadi berarti nanti bisa diposting ulang ya Pak Oke, di bisa. WAG Jadi grup. untuk penugasannya ya Bu, saya masih ingat. Jadi untuk penugasannya sederhana saja Bapak Ibu. Penugasannya silakan eh, jadi bisa menggunakan laptop. Di laptop itu atau browser Chrome-nya silakan dipasang add-on ChatGPT Box. Nah, nanti kalau sudah bisa dipasang, bisa dicoba. Nah, itu bisa di screenshot untuk nanti dikirimkan. Nah, untuk pengirimannya nanti kita sepakati saja biar nggak terlalu rame di WA grup apa screenshot nanti bisa oleh panitia atau pematerinya masing-masing membuat kantong tugas biar nggak terlalu kan pembahasannya itu kemana-mana kalau di grup. Oh, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Diulangi moderator, lagi Bu Pak Anu. tugasnya. Jadi tugasnya sebentar ini agak ngelag. Tugasnya adalah memasang plugin atau memasang ChatGPT Box. Jadi ada boxnya, ChatGPT Box. Nah, memasang plugin ChatGPT Box di browser. Otomatis dia akan menjadi apa namanya itu menjadi AI asisten di browser kita.
Kalau kita sudah install ChatGPT Box atau plugin atau apa namanya. Jadi istilahnya itu plugin atau extension atau add-on. Atau Nah, add-on. intinya adalah tambahan. Nah, itu nama plugin tersebut adalah namanya ChatGPT Box. Jadi sesuai dengan yang contoh di PDF materi saya itu sudah ada langkah-langkahnya. Bisa dicoba. Begitu, Bu Oke. Nino. Terima Oke, kasih. Pak. Yes, ya. Bapak Ibu, jadi sekedar informasi, saya ulang kembali. Jadi nanti materi akan di-share di WAG. Di WAG pelatihan kita yang sudah Bapak Ibu ada di dalamnya. Kemudian dari menggunakan versi web dan versi Android juga, nanti akan dikirim linknya di sana. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempelajari tanpa harus mengulang melihat video sekian jam, Bapak Ibu bisa langsung klik di sana. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata masih kurang memahami atau butuh ulang dari awal, berarti Bapak Ibu harus buka YouTube-nya. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian tugasnya yaitu memasang plugin atau add-on Chat GPT Box di browser dengan cara nanti mengirimkan tugasnya itu dalam bentuk screenshot. Ada pakai kantong tugas, Pak Fajar? Tidak. Tidak usah. Tidak usah. Oke. Jadi mungkin bisa Japri atau bagaimana Pak itu kirimnya atau Nah, kalau itu untuk pengirimannya. ya, eh Supaya tidak ramai itu mungkin lewat apa namanya kantong tugas. Nah, kantong tugas ini belum disepakati mau lewat Google Drive atau lewat grup sendiri buat tugas. Nanti dibahas lagi aja. G. Eh, sebaiknya yang paling mudah saja Bapak. Iya, itu harapan Teman-teman saya bisa seperti itu. Yang mengaksesnya. paling mudah, Yang paling mudah, yang paling sederhana bisa yang paling terkirim. Intinya sederhana. begitu. Iya Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya ini antusiasmenya luar biasa ya malam ini Bapak Ibu. Em, Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk narasumber, terutama narasumbernya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu karena memang kita kejar-kejaran waktu sehingga apa yang disampaikan terkesan sangat cepat. Tapi alhamdulillah kita ini direkam jadi Bapak Ibu bisa putar ulang dan juga untuk materinya juga Bapak Ibu nanti bisa tinggal klik saja di WAG ya Bapak Ibu. Em, Terima kasih, saya ulangi lagi kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa dan kami juga mengapresiasi seluruh audien yang telah hadir dan menyimak dengan semangat dan sangat antusias malam ini dengan pertanyaan yang begitu banyak dan alhamdulillah bisa terjawab semuanya. Kemudian tugas saya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk promosi sebentar dan sedikit, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi anggota IGI, silakan mendaftar secara online dengan cara yang pertama mendownload aplikasi IGI online di Play Store, Bapak Ibu. Kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi data lengkap. Lalu yang ketiga, kartu anggota akan langsung jadi dan bisa langsung digunakan. Tentunya tidak bisa digunakan untuk jaminan ya Bapak Ibu. Jaminan di bank maksudnya. Yang selanjutnya, pendaftaran dikenai biaya 50.000 untuk seumur hidup. Jadi Bapak Ibu dikenai biaya pendaftaran 50.000 di awal saja tanpa dipungut biaya atau iuran bulanan Bapak Ibu. Karena di IGI banyak sekali guru-guru yang berbagi ilmu, yang ingin berbagi ilmu dalam webinar maupun workshop ataupun pelatihan ataupun diklat dan kami siap menyediakan panggung untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi ilmu di sini baik Bapak Ibu secara sukarela atau secara berbayar nanti kita bisik-bisik di belakang saja. Jadi tidak harus Bapak Ibu mempunyai jabatan yang tinggi untuk menjadi seorang narasumber. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Menarik sekali bukan Bapak Ibu? Nah, sebelumnya izinkan saya berpantun sebelum undur diri. Pakai tungku kalau menanak nasi. Nasi disimpan di tempat tinggi.
Tak perlu galau memilih organisasi, Bapak Ibu. Kalau sudah jatuh hati, pilih saja IGI. Tak bicara, Cakep. terima kasih Pak Rizky. Tak bicara karena terlena, beta terdiam karena grogi. Bapak Ibu jangan kemana-mana, besok malam jumpa lagi dengan Diklat Igi di hari ketiga Bapak Ibu. Terima kasih, saya Ninu Dia Puspitasari selaku moderator. Malam ini mohon maaf jika ada salah tutur kata. Saya mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Pak moderator. Fajar, terima kasih. Bapak Ibu masih ditunggu ya untuk absennya. Tadi yang belum bisa absen, Pak Sugeng dan Bu Sumarni. Mungkin sudah bisa dibuka mic-nya ya, Pak. Sudah tidak dikunci ya. Mungkin bisa memberitahukan kendalanya di mana gitu ya. Tapi kalau kendala sinyal kami tidak bisa, Ibu. Ya, Bapak. link absennya Bu Nino. Dalam? Link absennya. Oh, link absennya itu sudah berkali-kali. Baru saja di ini, Oh, di ya, ya. posting, Oke, Pak oke. Amin. Oke, oke. Nah, dulu kuliah nggak diajari pantun ya, Pak Amin ya. Iya, Anda. Jadi ajari. Kalau materi Makanya sudah dikirim ya Bu Nino ya? Materinya ditunggu di WAG nggak, Bapak? sudah Siap. dikirim di WA Lawan. grup oleh Pak Fajar. Oh ya, sudah dikirim. Yang sesi 2. Halo, Inge? halo ya. Absensi nggak bisa masuk, Bu. Waktu ngupload filenya nggak bisa masuk. Terima kasih. Oh iya, gimana Pak Rizky? File apa itu yang dia? Tidak absen Seperti dulu. yang kasusnya Bu Nino itu saja. Bu Nino nanti dijabrikan ke nomor saya. Oh siap, siap. Ya, Siap. sama seperti Bagi itu Bapak ya. Ibu yang tidak berhasil absen, mungkin handphonenya tidak mau kompromi dengan absen dengan link yang ada, silakan Bapak Ibu japri admin ya yang ada di grup, silakan ke siapa saja, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa data. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, Pak Sugeng nanti japri saya atau Pak Rizky boleh. Ya. Nah, nomor admin 0085533333105. Itu nomornya Pak Rizky. Nomornya Bu Nino mana? Nino, mohon maaf. Nomor Nino, mohon maaf. Oke, monggo Ibu silakan. Saya Bu Sumarni masih belum bisa Oh, absen. Oke. Ini masih ngisi ke filenya kok masih apa jaringannya di sini yang masih enggak, ini kan di sini hujan juga. Oh iya, Ibu. Terima kasih, nggih. Nggih, Bu Sumarni. Japri nggih, Bu? Nggih. Matur nuwun, Bu. Sama-sama, Ibu. Nggih. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya. Nggih, silakan Ibu. Ini untuk tugas yang satu kemarin kan diminta untuk aktifkan chat GPT melalui nomor yang diberikan, nggih. Tapi masih belum dapat reply. Oh, Itu tidak gimana? apa-apa Ibu. Itu nanti sudah akan dicek sama Pak Safik sendiri. Nanti kalau nanti Pak Safik sudah kirim chatnya dan nanti sudah Ibu menjawab chat GPT-nya, mesin penjawabnya sudah menjawab sendiri berarti lolos gitu aja Ibu. Oh gitu, nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Itu loh nomornya Bu Nino yang ditanya itu loh. Kok Nomor nggak saya. dijawab itu? Halo Pak Ahmed yang tanya itu Pak Kedah saya itu Pak di Jember. Sisa ya. Jarak Pak Ahmed ini. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena tugas-tugas yang diberikan itu tidak Ini teman saya yang dari Gorontalo, kok tidak bersuara ini?
Emangnya situ saja yang punya teman di Gorontalo. Kan kebetulan yang ngaku saya, Pak. Bapak kan belum ngaku. Ini sudah nggih, Bu? Sampun, Bapak. Kayak saya streaming YouTube-nya saya stop dulu ya. Oh, nggih, silakan Bapak.